Selamat datang di saluran YouTube Dewi Surya 2. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menjelajahi sejarah kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara yang tentunya menarik bersama channel kami. Mari berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Mari kita mulai penjelajahan sejarah kerajaan di Nusantara ini dengan topik terbaru kami, kekuatan militer Kerajaan Majapahit. Majapahit menjadi salah satu kerajaan terbesar di wilayah Nusantara. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-12 oleh Raden Wijaya di Jawa Timur. Puncak kejayaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang berlangsung dari tahun 1350 hingga tahun 1389. Pada masa keemasannya, wilayah kekuasaan Majapahit mencakup Semenanjung Melayu atau Tumasik atau Singapura. Pada awalnya, wilayah Majapahit hanya sebuah desa kecil bernama Tarik yang kini menjadi bagian kawasan Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Dimulai dari hanya menguasai wilayah bekas kerajaan Singasari. Berkat kemampuan Raja Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada, kerajaan Majapahit meluas pengaruhnya dan bahkan sampai ke negeri-negeri seberang, dari Semenanjung Malaya, Tumasik hingga sebagian Thailand dan Filipina. Majapahit bahkan disebut sebagai Thalassocracy atau Kemaharajaan Bahari karena angkatan lautnya yang begitu kuat. Selain kekuatan militer, Majapahit juga terkenal dalam penataan birokrasi pemerintahan, sistem hukum, dan nilai-nilai tradisi besar. Dalam Kitab Negara Kertagama disebutkan ada tidak kurang dari 98 kerajaan yang bernaung di bawah kuasa Majapahit pada era pemerintahan Hayam Wuruk bersama Gajah Mada. Majapahit juga menjalin hubungan intensif dengan Kekaisaran Cina. Meskipun Empu Prapanca dalam Negara Kertagama tidak menyebutkan Cina sebagai salah satu mitra satata atau negara sahabat Majapahit. Meski begitu, tidak bisa dibantah banyak peninggalan yang menunjukkan pengaruh budaya Cina di situs Trowulan, bekas ibu kota Majapahit. Majapahit memperluas pengaruh kekuasaannya dengan cara yang agresif dan terutama melalui kekuatan militer. Serangan militer dilakukan untuk mengukuhkan kedaulatan, melindungi rakyat setempat, dan mendapatkan pengakuan dari kekuatan politik pesaingnya. Kekuatan militer Majapahit tergambar dari cara pandang orang Cina masa lalu terhadap Jawa atau Majapahit. Jawa atau Majapahit dianggap sebagai negeri pemilik prajurit terbaik yang patut disegani. Dalam kitab Pararaton tercatat Majapahit mengirimkan armadanya bersama bala tentara untuk menaklukkan Dompo di Pulau Sumbawa pada tahun 1357 Masehi atau tahun 1279 Saka. Babat Arya Kutawaringin atau Bali mencatat tentang serangan bala tentara Majapahit yang kuat yang dipimpin oleh Pati Gajah Mada untuk menaklukkan Pasung Gerigis di Bali. Serangan ini dilakukan dari pantai utara, selatan, dan timur Pulau Bali, menunjukkan kekuatan militer Majapahit yang begitu besar. Sejumlah berita Cina dari dinasti Ming juga menunjukkan bahwa kekuatan militer Majapahit sangat dihormati. Pada paruh kedua abad ke-14, Majapahit menyerang Suwarnabumi karena Raja Suwarnabumi mengirimkan utusan ke Cina tanpa sepengetahuan Raja Majapahit. Putra mahkota Suwarnabumi tidak berani mengumumkan dirinya sebagai raja baru. Setelah penyerahan pada tahun 1377, dia kemudian mengirim utusan ke Cina untuk meminta bantuan dan persetujuan dari Kaisar Cina. Namun, kapal utusan Cina dihancurkan oleh armada Majapahit saat menuju Suwarnabumi. Meskipun utusannya dibunuh oleh tentara Majapahit, Kaisar Cina tidak melancarkan balasan. Tetapi baru pada awal abad ke-15, saat kekuatan Majapahit mulai menurun, armada Cina dipimpin oleh Laksmana Cheng Ho menyambangi Jawa atau Majapahit.
Selain itu, salah satu senjata yang terkenal digunakan oleh tentara Majapahit adalah cetbang, yang awalnya dikenal sebagai warastra. Cetbang pertama kali dibuat dari perunggu dan kemudian mulai diproduksi dengan menggunakan besi pada awal abad ke-16. Cetbang berukuran 1 hingga 3 meter dan digunakan oleh kapal perang Majapahit. Teknologi bubuk mesiu ini diperkirakan dikenal oleh pasukan Raden Wijaya, pendiri Majapahit, selama invasi tentara Kublai Khan dari Tiongkok pada tahun 1293. Majapahit kemudian mengembangkan keahlian dan teknologi untuk menempa perunggu dan produksi massal cetbang melalui industri rumahan yang digabungkan ke gudang senjata utama. Senjata ini cukup ampuh dan efisien pada masa itu, sampai-sampai kemudian membuat kerajaan-kerajaan kecil di Jawa pun berbondong meminta perlindungan kepada kerajaan Majapahit. Dugaan asal mula cetbang atau meriam masih samar. Bubuk mesiu jelas berasal dari Tiongkok yang menyebar ke Asia Tenggara melalui Vietnam. Sejumlah ahli mengatakan bahwa tentara Tartar yang dikalahkan oleh Raden Wijaya tidak sempat mengangkut pulang seluruh meriamnya saat melarikan diri dari Jawa. Majapahit lantas mempelajari teknologinya dan memproduksinya sendiri. Konon selanjutnya para pandai besi Majapahitlah yang turut berperan menyebarkan cetbang ke sekitaran Asia Tenggara. Yang jelas terdapat catatan sejarah pada tahun 1511 dari sumber Portugis yang menceritakan tentang meriam sitaan Portugis setelah menaklukkan Malaka sebagai berikut. Kami mendapatkan barang rampasan meriam sebanyak 3.000 buah. 2.000 diantaranya terbuat dari kuningan, sedang sisanya berbahan besi. Terdapat sebuah meriam yang sangat besar milik Raja Melayu yang mendapatkannya sebagai hadiah dari Raja Kalkuta, India. Seluruh artileri beserta perlengkapannya dibuat dengan sangat bagus oleh tenaga yang sangat ahli, bahkan lebih bagus dari buatan Portugis sekalipun. Dahsyatnya armada laut Majapahit di bawah pimpinan Raja Hayam Wuruk. Jalestepa Jayamahe, doktrin yang memiliki makna justru di lautan kita menang atau kejayaan kita ada di laut, benar-benar mampu diterjemahkan dengan baik oleh Laksamana Empu Nala saat memimpin kekuatan armada laut Kerajaan Majapahit. Panglima Angkatan Laut Kerajaan Majapahit tersebut memiliki strategi kemaritiman yang handal, hingga Kerajaan Majapahit mampu menguasai setiap jengkal samudra Nusantara pada abad ke-13 saat Prabu Hayam Wuruk bertahta. Bak dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan, Mahapati Gajah Mada dan Laksamana Empu Nala menjadi juru taktik dan strategi kemiliteran yang membawa Majapahit menguasai Nusantara dan sangat disegani oleh bangsa lain. Empu Nala sebagai Panglima Angkatan Laut Kerajaan Majapahit disebut memiliki strategi jitu dengan menempatkan puluhan kapal perangnya untuk menjaga 5 titik penting perairan Nusantara. Armada-armada perang Kerajaan Majapahit itu antara lain ditempatkan di barat Sumatera, yakni Armada Gugus I, tugasnya sebagai penjaga Samudra Hindia. Armada Gugus I ini dikendalikan oleh seorang laksamana yang berasal dari Jawa Tengah. Sementara Armada Gugus kedua Kerajaan Majapahit kapal perang penjaga Laut Kidul atau sebelah selatan Jawa di bawah pimpinan seorang Laksamana Putra Bali. Armada Gugus ketiga bertugas menjaga perairan Selat Makassar dan wilayah Ternate, Tidore, serta Halmahera di bawah pimpinan seorang Laksamana Putra Makassar. Sedangkan Armada Gugus keempat Majapahit menjaga Selat Malaka dan Kepulauan Natuna di bawah pimpinan seorang Laksamana dari Jawa Barat. Dan yang terakhir adalah Armada Gugus kelima Majapahit menjaga Laut Jawa sampai ke arah timur hingga Kepulauan Rempah-Rempah Maluku. Armada Gugus kelima yang biasanya dipimpin Laksamana dari Jawa Timur ini mengibarkan bendera Majapahit dan bendera emas simbol istana Majapahit. Kapal bendera ditempatkan di setiap armada gugus kapal perang Majapahit yang menjadi tempat kedudukan pimpinan komando tertinggi bagi semua kapal penyerang, kapal perbekalan, dan pelindung kapal bendera. Menjaga perairan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan menjadi tugas Armada Gugus keempat Majapahit. Tugas yang diemban sangat berat, pasalnya di wilayah perairan tersebut penuh dengan perompak berbahaya. Para perompak itu biasa berpangkalan di sekitar wilayah Champa, Vietnam, dan Tiongkok.
Untuk membantu tugas armada gugus keempat Majapahit yang menjaga Selat Malaka, biasanya dibantu armada pertama penjaga Samudra Hindia. Hal ini untuk mengantisipasi adanya perompak yang melarikan diri ke barat laut menyusuri Selat Malaka. Sementara untuk armada Laut Selatan juga bertugas membantu armada Jawa Majapahit dalam menjaga keamanan kapal-kapal dagang pembawa rempah-rempah yang melewati Selat Sunda sebagai jalur laut. Selain itu, armada Laut Kidul juga bertugas menjaga Selat Bali dan perairan selatan Nusa Tenggara. Tugas tak kalah berat juga diemban armada gugus ketiga Majapahit. Para pasukan laut ini memiliki tugas mengantisipasi masuknya kapal-kapal penyusup dari wilayah Mindanao, Filipina. Selain itu, mereka juga bertugas menjaga kepulauan rempah-rempah Maluku, utamanya saat kekuatan armada Jawa sedang bertugas mengawal Sang Prabu Hayam Wuruk. Dari seluruh armada gugus kerajaan Majapahit tersebut, armada Jawa menjadi kekuatan terbesar armada gugus kapal perang milik Majapahit. Hal ini sangatlah wajar, mengingat armada Jawa bertanggung jawab menjaga pusat kerajaan Majapahit, sekaligus menjaga jalur laut yang menghubungkan kepulauan rempah-rempah Maluku. Tidak main-main, kapal-kapal perang Majapahit tersebut dilengkapi dengan meriam Jawa atau akrab disebut cekbang Majapahit. Meriam-meriam itu diproduksi oleh Pandai Besi yang berada di Blambangan. Cekbang Majapahit adalah hasil penemuan Mahapati Gajah Mada. Kemampuannya menciptakan meriam tersebut diperoleh saat masih kanak-kanak karena konon kabarnya Gajah Mada sempat diasuh oleh tentara Mongol atau Tartar yang menyerang kerajaan Singasari. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Dewi Surya 2. Semoga Anda menikmati video yang kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah lainnya. Salam sejarah dari Dewi Surya 2.